Akhirnya milih salah satu gitu. Beruntung saya nggak mengajak istri saya untuk milih kan. Mungkin disuruh kerja aja terus. Saya terus nggak kerja beberapa hari karena memang udah resign, terus ditanya kok nggak ngantor. Lah saya udah resign gitu. Iya. Nah, setelah itu Mas geser ke kantor ini atau pindah. Ya. Menjadi lebih besar lagi tahun berapa, Mas? Ini di sini tahun 2009. Lokasi ini di apa, Mas? Lokasinya apa namanya di toko ini, di kantor saya alamatnya ini di daerah sama di sini. Apa namanya? Bantul. Oh, di sini Potorono Banguntapan Bantul. Ini di sini saya 2009. Nah, startnya memang tempat ini bukan untuk digital marketing, tapi untuk jualan produk chemical ya, produk chemical, toko lah di sini. 2009 itu. Iya. Terus kemudian berubah menjadi warung makan, ya kan? Oh, pernah juga di warung makan. Pernah. Oh gitu. Warung makan. Terus hubungannya digital marketing gimana, Mas? Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuman karena tempatnya dianggap terlalu mewah gini, jadi nggak laku, malahan tetangga-tetangga yang emplek-emplek itu takut. malah justru laku. Yang ini takut masuk. Kayak gini desainnya jadi malah nggak. Terus kemudian 2011 kita kontraktor sampai 2013 ya bikin bikin gedung-gedung gitu ya kan. Berarti digital marketingnya masih jalan? Saya mulai digital marketing tahun 2011 mulainya tadi. Iya. Itu udah PT. Kalau digital marketing tetap jalan. Iya. Cuman mulai jadi PT itu tahun 2011. Jadi kalau digital marketing masih tetap mulai 2006 sampai sampai sekarang. AdSense dan sebagainya itu konten-konten itu ya. Ya, bikin konten terus. 2011 mulai titik balik ada di sini, mulai bergerak lebih ke dunia digital marketing. Produk pertama kali yang dihandle apa, Mas? Itu tadi panci tadi. Panci ya? Iya, makanya ketika ditanya pertama kali produk apa yang laku, yaitu panci gitu. Itu gimana sih, Mas, panci itu? Ya. Panci dari Cina masalahnya. Dari Cina. Oke. Iya. Sebenarnya kita dropshipper dari menjual produk dari satu negara ke negara lain. Dropshipper kalau ada customer yang beli ke kita, kemudian kita beli ke konsumen, kita beli ke supplier akan ngirim ke konsumen gitu. Itu dropshipper konsepnya gitu. Iya. Panci sampai laku berapa pada saat itu? Dulu sehari ya sampai 200, 300, 400-an gitu. Seharga? Customer. Berapa ya? $20 kalau salah. $20. Ya, kita jualnya. Pasar kemana, Mas? $29 gitu. Pasarnya market US. Oh, pasarnya ke sana ya. US dan hampir ke semua negara. Gitu jualannya. Iya, panci ke luar negara ya. Tapi setelah itu kan produknya makin banyak ya. Iya, mungkin karena saya sering menyebut panci itu yang diingat-ingat ya. Oh, gitu. Sebenarnya produknya banyak, enggak cuma itu. Defrost, kemudian pisau sayuran itu sayuran, kemudian dulu yang terkenal itu yang cetak-cetik itu apa ya, lupa aku. Tapi pasar Cina semua, Mas ya? Pasar luar semua supplier ya? Semua Cina. Suppliernya Cina. Ya. Betul. Iya. Nah, digital marketing yang digunakan, Mas, apakah Facebook di saat itu, pada saat awal-awal begitu, atau apa aja, Mas? Saya nggak kenal malah Facebook. Gitu ya, pakai apa, Mas? Kalau kita pertama kan kita menggunakan Google AdSense, menggunakan Blogspot. Terus kemudian kita jalan produk-produk beauty, produk-produk diet itu baru menggunakan Facebook Ad. Facebook Ad. Iya, itu tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 dengan produknya yaitu produk diet dan skincare. Ya, sampai tembus berapa, Mas? Kalau lihat track recordnya nih. Kalau secara jumlah itu sampai 1000-an lewat pernah. 1000-an? Iya, 1000-an sehari. Sehari ya. Wow. Customer bukan jumlahnya. Biasanya customer kan. Iya. Berapa belinya? Gitu ya. Kayak ada yang mungkin dia grosiran gitu ya, beli banyak gitu. Jadi customer beli 3-5 itu satu hari biasa. Iya. Ya rata-rata 500-300 lah. Kunci digital marketing itu apa sih, Mas, sebenarnya? Enggak ada. Sampai bisa menjual begitu, Mas. Artinya apa? Apakah copywritingnya, ataukah foto, atau mungkin apa? Kalau dari sisi teknikalnya mungkin seperti itu ya. Mulai dari konten marketingnya, kemudian angle yang kita ambil, positioningnya ya. Positioningnya apa, angle marketingnya apa, landing page-nya seperti apa, kemudian offernya seperti apa gitu ya. Flow atau funnelingnya itu diringkas dalam satu kalimat, yaitu funnelingnya. Funnelingnya seperti apa yang kita bikin. Setiap produk punya funneling masing-masing. Tapi ditarik ke atas sebenarnya itu bukan soal teknikal kalau digital marketing, lebih ke
konsistensinya kita itu istiqomah apa enggak dalam menjalankan sebuah bisnis. Kalau kita lompat itu pasti ya ketemunya ini belajar tahu tapi nggak sampai dalam, kemudian lompat yang lain, belajar nggak sampai dalam tempat yang lain. Nah, saya prinsipnya belajar sampai mendalam, sampai menguasai betul dalam tanda kutip 10.000 jam. Begitu kita sampai 10.000 jam, maka kita bisa dianggap masternya gitu. Nah, disitulah saya satu pokok itu saya selesaikan belajarnya selama 2 minggu. Setelah itu praktek. Kalau mau pindah ke topik yang lain, yang ini harus sukses dulu, baru ke tempat lain. Nah, seringnya karena saya fokusnya di Facebook Ad, selama bertahun-tahun saya Facebook Ad terus, ya, nggak terus Google Ad, kemudian apa itu yang bikin kita nggak fokus, terus kemudian ya hasilnya jadi nggak fokus tadi. Hasilnya juga nggak maksimal gitu. Semua harus di mastering semua ya, harus selesai gitu. Nah, saya masteringnya Facebook Ads selama bertahun-tahun, barulah ke Google Ads. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin Facebook, Google, TikTok, jadi satu pada saat ini belajar bareng gitu ya. Iya, satu tapi per 2 minggu atau per hari gonta-ganti lah semaput. Nah, kita Facebook Ad sampai bener-bener sampai intip-intipnya lah bahasanya, menguasai sampai kemudian pindah ke topik lain. Gitu. Kalau ada produk nih Mas, misalnya ini setelah digital marketing, ini baru nih, apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya Mas lakukan pada saat misalnya produk nih Mas, ini dibantu nih, atau misalnya ini ordernya nih tentang produk ini, apa yang step-stepnya Mas? Ya, kita bermitra ya dengan teman-teman yang punya produk, punya brand. Kalau dulu kita lebih mengetengahkan brand kita sendiri, kita riset, kemudian kita testing, bikin angle marketing, kemudian jual. Itu produk sendiri. Nah, sekarang kita bermitra dengan teman-teman yang memiliki brand. Kita lihat produknya apa, misalkan produk tentang kopi atau teh atau produk yang lain. Kita mesti menemukan unique selling point dari produk itu. Apa yang istimewa dari produk itu. Setelah kita tahu keistimewaannya, maka kita riset, mencari angle marketing. Dalam tanda kutip tadi, ringkasnya, funnelingnya. Menciptakan funnelingnya, angle-nya apa, unique selling point-nya apa, terus kemudian angle yang akan kita tetapkan buat dia itu apa. Kemudian cari pain point customer-nya. Kalau dalam bahasa marketing AIDA model, attention, interest, desire, action gitu. Itu kita bikin sampai ke landing page-nya. Setelah itu kita testing flow-nya. Nah, testing flow-nya itu harus menggunakan tool yang gratis, bukan tool yang gratis ya, traffic source yang gratis dulu sebelum diiklanin, misalkan dengan menggunakan email marketing. Setelah flow-nya bagus, kalau nggak bagus kita perbaiki ya, tapi kan free dulu tuh pakai email marketing, baru kita iklanin menggunakan Facebook Ad. Kenapa pakai Facebook Ad? Karena kalau kita bisa mengiklankan produk itu dengan menggunakan Facebook Ad, itu scalable banget. Ada produk yang nggak bisa diiklanin. Contoh tembakau. Tiwas baik, macam-macam panelnya sempurna, ternyata itu tembakau, lah nggak bisa. Tapi kalau kopi, itu bisa dibikin funnelingnya, unique selling point-nya, AIDA modelnya, pain point dari market itu apa. Kalau bikin kopi ternyata bikin sakit lambung. Ternyata kopi ini nggak bikin lambung, sakit lambung. Nah, itu contoh yang kita bisa highlight sehingga customer ketika melihat angle-nya, melihat landing page-nya, mereka akan menuju ke call to action, yaitu melakukan pembelian. Gitu. Itu harus riset sebelumnya, gitu Mas, untuk menemukan funnelingnya tadi untuk bikin strateginya gitu. Iya, betul. Kurang lebih seperti itulah flow-nya. Oke, Mas Yoyo, saya pikir cukup banyak yang sudah kita uploadin kali ini. Nah, kalau misalnya ini membuka untuk apa Mas, produk-produk lain juga kan untuk di sini ya. Kalau misalnya tertarik dengan begitu, kira menghubunginya kemana Mas Yosugi Median di? Iya, kita punya tim. Biasanya sih kalau partnership ke Instagram saya, nanti kemudian terhubung dengan kontak partner saya, partner saya. Kemudian juga ada di grup ya, sebenarnya saya punya grup belajar bareng Yosugi. Di situ biasanya mereka kontak saya untuk belajar sama Mas, saya punya produk, konsultasi dulu. Itu grupnya grup Instagram, grup apa Mas? Telegram. Oh, Instagram. Okay. Telegram ya. Oke. Berarti ini gimana Mas caranya untuk bergabung? Atau lihatnya di kontak di Instagramnya Mas? Di search belajar bareng Yosugi, di search engine akan muncul gitu. Oke, Mas Yoyo, sukses buat bisnisnya kali ini. Terima kasih banyak udah ngobrol, semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ini semoga menjadi kebaikan buat bersama, karena yuk kita mulai dengan kebaikan. Start with the kindness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.